Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, kali ini gue mau ngasih buyer's guides ya, buat kalian yang bingung dan mungkin punya keinginan untuk membeli handphone ini, Vivo V30 dengan Samsung Galaxy A55. Ya, karena dari segi harga, keduanya itu punya di segmen yang mirip ya, yang sama. Jadi ini seperti head to head. Kita mau bahas satu persatu supaya kalian nanti bisa menentukan nih, beli yang mana ya. Nah, pertama kalau mau gue bahas dari fisiknya. Pertama, gue mau bahas dulu A55. A55 ini selalu pakai fisik yang pemilihan desain yang safe kalau menurut gue ya. Desainnya hampir mirip dengan versi A54, bahkan A52 sebelumnya, dan kecenderungan dia adalah selalu mirip dengan flagshipnya. Sedangkan di Vivo, karena dia flagshipnya nggak hadir di Indonesia, ya. Tapi dia tetap mirip dengan versi Pro-nya ya, yang lebih mahal. Gue selalu lebih mengunggulkan non-Samsung karena dia lebih effort ya. Desainnya tuh selalu lebih fresh, lebih baru, dan lebih niat gitu ya. Kali ini Vivo tampil dengan warna yang menurut gue sih keren ya. Karena bahannya ini enak digenggam dan tipis. Sedangkan kalau si ini berat dan tebal. Selain jauh lebih ringan, si Vivo juga dari desain kameranya dan selalu punya gimmick yang menarik. Salah satunya ini flash aura selfie. Nanti kita bahas ke selanjutnya. Jadi kalau untuk desain, gue lebih memilih Vivo karena dia curve, enak digenggam. Apalagi kalau pakai case makin enak. Dan Samsung malah kotak kayak iPhone dan berat. Kalau kita bicara spek display ya, Samsung biasanya selalu yang lebih baik, tapi kali ini apakah selalu seperti itu? Yang gue heran ya, Samsung tuh malah memilih makin flat ya. Lu lihat ya, dibandingkan dengan Vivo yang makin tetap stay dengan curve screen-nya, gue masih tetap lebih menyukai curve screen ya. Yang mana meskipun nyari tempered glass itu lebih sulit dan biasanya lebih mahal dibandingkan yang flat ya. Dan gue nggak suka karena flatnya tuh yang si Samsung ini sih agak tebel ya. Dagu atas ini 2024 dan masih bikin desain seperti ini, aneh banget. Ditambah keduanya punya layar yang sama ya, sama-sama AMOLED. Tapi kalau bicara spesifikasi di atas kertas, Vivo itu lebih unggul karena dia bisa cerah dan terang sampai 2800 nits, sedangkan kalau si Samsung cuma 1000 nits doang. Tapi in reality, Samsung ini juga cukup terang. Apalagi adaptifnya. Adaptifnya gue ngerasa si Samsung ini lebih akurat ya dibanding dengan Vivo di pemakaian tiap hari dan pribadi. Dan juga yang harus dibahas adalah meskipun keduanya punya 120 Hz refresh rate, tapi si Vivo ini dia punya opsi untuk nge-lock ke 120 Hz dibandingin dengan Samsung yang enggak ya. Jadi dia sistemnya 60 atau adaptif ya. Sedangkan Vivo punya 3 model, 60, 120 Hz atau adaptif. Jadi lagi-lagi sampai sejauh ini masih Vivo V30 menurut gue lebih unggul dibandingkan dengan Samsung. Untuk pins density-nya di atas kertas lagi-lagi, Vivo lebih unggul sedikit ya. 453 ppi display melawan ini cuma 390-an ya. Lalu apakah secara display Samsung Vivo ini lebih baik ya untuk color correctness-nya dan akurasi warna? Lagi-lagi ini soal selera ya. Sebenarnya keduanya itu punya spesifikasi fitur yang menurut gue bagus. Karena apa? Karena dari settingannya ya lu dari display itu bisa lu setting sesuai dengan selera lu. Semuanya keduanya bisa di dark mode atau light mode. Oke, gak ada masalah. Terus untuk brightness-nya bisa di adaptif dan bisa di lock. Gak ada masalah juga, keduanya punya. Screen mode-nya atau screen color-nya ini yang bisa gue bilang, ini bisa kita setting sesuai dengan selera kalian ya. Misalnya ada Vivid, standarnya di screen mode Samsung, atau standar di Vivo, juga ada mode profesional, ada mode bright, dan ada mode color temperatur yang bisa kita setting, apakah warm, atau mau cold, atau bahkan kalian bisa atur color band-nya di sini ya. Jadi menurut gue, ini isu yang nggak begitu penting karena keduanya bisa disetting sesuai dengan selera. Jadi ini soal selera ya sebenarnya. Di Samsung juga ada ya, apakah kalian bisa atur white balance-nya dari cool ke yang paling warm gitu ya. Mau yang vivid atau yang natural. Bisa diatur lah. Vivo semakin bagus dan semakin bisa mengejar Samsung yang dulu kita kenal Samsung itu selalu punya layar yang unggul, punya AMOLED ya lebih dulu, punya Super AMOLED lebih dulu. Tapi nih hati-hati nih Samsung, harus ada improvement kalau nggak mau dikejar dengan brand-brand lain. Apalagi sekarang kita lihat di sini malah dia bezelnya malah makin flat ya. Gue bukan fans yang layarnya flat selain gak enak digenggam, dia lebih tebal jadinya gitu. Vivo masih mengandalkan Scott Alpha Sensation ya, brand yang tidak sepopuler Corning. Karena kalau si Samsung tuh pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus ya. Lagi-lagi keduanya mengklaim di level yang paling tertinggi dan kita sulit mengetesnya gitu ya. Karena menurut gue mungkin ini di level yang sangat sama ya. Tapi keunggulannya kalau kalian beli merek non Samsung kayak Vivo, Oppo, Realme dan segala macam, Xiaomi, dia tuh selalu sudah include screen protector. Sedangkan kalau Samsung itu pelit. Dia tidak menggunakan, dia tidak menyatakan screen protector pada bawaannya. Jadi lo harus beli sendiri. Nah ini yang lagi-lagi nilai plus menurut gue pakai produk non Samsung. Nah lanjut kepada OS sistem.
Vantage OS 14 atau One UI yang 6.1. Skeptical orang pasti menganggap One UI lebih bagus. Gue tuh pun setuju ya. Karena salah satu yang kita kurang suka dari non-One UI adalah soal bloatware-nya yang lebih banyak dibandingkan dengan Samsung. Walaupun sebenarnya Samsung punya bloatware juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini defaultnya di BK Group, bahkan ya Xiaomi itu punya banyak banget yang nambah PR buat kalian yang nggak senang itu. Sebenarnya keduanya bisa di-delete ya. Banyak caranya, atau secara manual pun bisa, nggak ada masalah. Karena konsekuensi harganya lebih murah. Ya, kita punya iklan dan kita punya bloatware gitu. Walaupun sebenarnya kita bicara OS ya, kedua itu sudah mirip dan hampir selevel yang sama. Salah satu yang gue senang adalah ketika kita punya notification seperti ini, itu udah hampir mirip ya. Keduanya menurut gue sudah mulai mendekati ke iPhone. Lebih enak dilihat, simple gitu ya. Dan lagi ya, slide down ya, perlu 2 kali. Ini menampilkan desain yang hampir sama. Meskipun sebenarnya kedua ini kebantu ke stok OS-nya Android 14 yang mana itu bisa bikin lebih bagus ya, salah satunya soal tema. Jadi OS manapun Android 14 ini membantu. Salah satunya ya tadi ya punya tema yang color coordination, yang misalnya kalian wallpaper warna biru, temanya bisa disesuaikan ke biru, itu bisa dilakukan oleh kedua Android manapun ya, khususnya handphone ini. Walaupun by default ya, ini lagi-lagi soal selera ya. Gue menyukai keduanya dan Vivo Vantage ini sama Samsung ini mirip. Buat kalian yang sudah biasa pakai Samsung, gue yakin pakai Vivo nggak bingung. Apalagi ini button-button ini gue menyukai keduanya. Pertama, dia circular dan dia ada namanya di bawahnya. Nggak seperti brand lain ya, nanti akan kita bahas ya. Ini gue masih suka, dan untuk editnya juga sama ya, tombol buttonnya ada di atas gitu ya. Tombol settingnya juga ada di atas. Dan ini bisa kita edit sesuai dengan selera kita gitu ya. By default ini memang seperti ini, tapi ini editable. Ya, jadi nggak ada masalah. Fluidness-nya, walaupun fluidness-nya sedikit banget ya dalam mikro, tapi in real life gue nggak yakin kalian bisa ngeliat perbedaan yang signifikan ya. Gue tetap mengunggahkan One UI di sini, bahkan di Vivo juga ada side gitu ya, kayak di Samsung, Assistive Touch. Bahkan kalau di Vivo ini ada RAM management yang bisa ditambahkan ya, virtual RAM lagi, juga bisa menduplikasi handphonenya atau dual phone yang mana terkenal banget di handphone China ya, bahwa dengan handphone yang sama kita seperti punya 2 storage gitu ya, yang private dan yang public gitu. Meskipun seperti itu, ini sebenarnya tipis banget, tapi lagi-lagi gue pilih One UI untuk OS karena dia punya bloatware yang lebih sedikit, gitu dia. Vivo kembali dengan Snapdragon Series 7 yang udah Gen 3 melawan Exynos 1480. Secara clock speed lagi-lagi Exynos tuh lebih unggul karena dia lebih tinggi sampai 2,7 GHz maksimumnya, sedangkan si Vivo cuman 2,6. Tipis lagi-lagi. Biasanya kan kalian senang yang Snapdragon ya. Nah, inilah Vivo sudah pakai Snapdragon melawan Exynos yang mungkin kalian pikir sudah otomatis punya skeptical yang tidak baik untuk bermain game dan performanya sangat lambat seperti itu. Apakah seperti itu? Kita tes aja langsung. Hasil AnTuTu benchmarknya memang berkata lain. Vivo sedikit lebih unggul, 790.000 melawan 734.000. Padahal secara kertas si Samsung ini lebih unggul ya clock speednya. Tapi untuk merunning kenceng-kencengan, Vivo masih lebih kenceng. Dan selisih 50.000 ini menurut gue tidak begitu signifikan in daily life. Ya, tapi selalu kalau kita lihat dari CPU monitor, ini tuh gue nggak ngerti kenapa si Vivo selalu lebih tinggi ya. Contoh di sini kayak default aja dia pas 1 derajat, ini 35 derajat Celcius ya. In real life ya tentu ini berbeda. Jadi keduanya pakai octa-core prosesor tapi punya konfigurasi yang beda. Kalau si Vivo Snapdragon ya pakai 134. Jadi dia high speednya pakai prosesor yang satu, sedangkan kalau si Samsung itu pakai yang paralel 44, yang high performance dan low performance. Biasanya memang itu lebih unggul untuk stabilitas ya. Jadi untuk stabilan asumsi gue bakal lebih bagus yang Exynos. Ketika tes di 90 menit, 20 menit, 5 menit, lihat Samsung tuh sangat bagus ya. Exynos ini mendeliver power yang sangat stabil. Pada 38 menit pertama itu no throttle sama sekali, nggak ada bottleneck dibandingkan dengan Snapdragon yang pertama dia akan stabil naik turun dulu, baru dia stabil ya. Dan kalau lihat di sini ya laporannya, dia itu akan throttling di 38 detik pertama, bahkan sampai 57%. Jadi kemampuannya akan turun 57% di pertama kali. Sedangkan si Samsung selalu bisa mempertahankan 100% dari 0 sampai 10 menit. Wow, ini keren banget ya. Jadi memang gue nggak tes ini dengan gaming test ya. Jadi gue cuma melihat dari statistik tes. Untuk gaming, mungkin kalian bisa lihat yang lain, YouTuber lain. Karena gue nggak main game. Jadi gue cuma main game-game sedikit aja gitu ya. Dan itu gue ngerasa tidak terasa signifikan. Tapi dengan kondisi seperti ini, wow, Exynos lebih unggul. Jadi overall untuk prosesor, gue pilih Exynos. Masuk ke bagian yang paling seru dan menarik. Pertama adalah main kameranya. Seperti biasa ya, kita sudah blind test dan sudah juga melakukan khusus secara mendalam review kamera keduanya. Lu bisa lihat di video yang lain ya, video gue di bawahnya. Keduanya masih menjadikan suatu yang salah satu top 3 lah, the best kamera harga 5-6 jutaan saat ini ya. Dari tahun-tahun sebelumnya ya, VCR itu selalu
menang dalam versi the best kamera. Lu bisa lihat liputannya Pak Heri, lalu Keto Gadget, lalu David di Gadget In. Vivo salah satu handphone yang makin tampil menarik dan sudah bisa mengalahkan Samsung ya. Lalu bagaimana saat ini? Keduanya masih pakai 50 megapiksel ya kameranya sebagai kameramen utama yang sangat populer saat ini. Nah, kamera ultrawide-nya yang kemarin pas video review lupa gue sebutin, Bo. Kali ini Vivo pakai 50 megapiksel buat ultrawide-nya. Effort yang dilakukan untuk mengejar Samsung karena selama ini kita tahu ultrawide Samsung adalah salah satu Android yang paling terbaik ya, menyandingi iPhone 11 di rank 5 jutaan ya, maksudnya 5-6 juta. Dan kamera yang ketiganya Samsung pakai macro lens, sedangkan si Vivo dia nggak pakai ya, jadi dia mengandalkan ultrawide-nya sebagai makro gitu ya. Untuk selfie Samsung ya masih stay di 32 megapiksel dan Vivo ya masih mengandalkan ultrawide 50 megapiksel dengan khasnya. Ya, tidak ada di device Android lainnya yang di range harga segini ya, nggak banyak lah maksudnya ya, karena ada Xiaomi yang Lite series dan Vivo generasi sebelumnya. Jadi emang hampir cuma dua doang di harga segini loh. Bahkan di flagship pun nggak ada. Ada yang tahu nggak apa? Autofocus di selfie kamera. Gue nggak ngerti ya, buat kalian yang menyepelekan ini salah besar ya. Ini salah satu key point yang menurut gue kenapa Vivo selalu unggul the best kamera dari tahun V27, V29 dan ini untuk selfie sesuai dengan dugaan gue masih menjadi keuntungan si Vivo. Ya, gue pribadi suka kamera ultra wide selfie-nya Vivo selain dia bisa disetting ultra wide dan bisa di zoom. Jadi gue bilang dia ultra fokus. So kita sepakat ya untuk selfie, especially di low light situation. Ini video selfie dan selfie-nya kameranya masih unggul si Vivo untuk menurut kita. Untuk kamera belakang, untuk main kamera, kita bisa bilang masih ada 11-12 yang kita pribadi bilang itu hampir draw. Yang bikin gue senang dari Vivo adalah karena dia punya master photography. Jadi master photography itu maksudnya adalah dia ada master tone yang bisa kita setting ya, tonasinya. Jadi efek master control ini, itu kalau lu slide gitu ya, itu tuh bisa bikin kita berubah warna gitu. Sesuai dengan tonase yang kita inginkan. Tuh. Ya. Ini yang sangat menarik, bikin opsi selera lu langsung dari handphone. Karena biasanya kan kita tahu ya, even pada wanita misalnya, even lu pakai iPhone, lu udah jepret, ketika lu upload ke sosial media lu pasti pakai filter. Menurut gue ini lebih cantik, menurut gue ini lebih flawless atau lebih natural atau lebih apapun ya. Dan game changernya yang paling signifikan adalah di mode malam. Aura fotografi ini yang sangat luar biasa. Lu bayangin, lu bisa change ini sesuai dengan mood lu di malam hari. Terkadang kita tuh kalau malam-malam tuh lampu yang di gedung atau lampu tempat kita tuh agak warm ya. Lu bisa bikin ini sedikit lebih white atau sebaliknya. Jadi ini sesuai mood ya. Jadi ini keren banget. Ini bisa dipakai di video selfie. Dan ini bisa dipakai di video maupun di kamera. Lalu lihat hasilnya. Bikin opsi di low light itu menjadi mutlak unggul Vivo. Karena kalau kita pakai manual mode di Samsung misalnya, yang mana sebenarnya Vivo juga punya. Lu butuh tripod karena untuk pakai shutter speed yang lebih tinggi gitu ya, untuk low light situation ya. So meskipun begitu ada beberapa key point yang kita unggulin Samsung, salah satunya ultra wide kameranya masih yang terbaik. SDR dan kontrasnya lumayan tinggi. Jadi untuk bicara HDR, kita masih unggulin Samsung. So makanya untuk kamera session ini kita tuh sebenarnya draw 50-50. Karena tadi kelebihan di Vivo dan kelebihan di Samsung. Tapi sebenarnya ultra wide kita bisa lihat. Ini semakin gapnya semakin kecil. Gue kaget ketika kita bicara stabilisasi misalnya ya di ultra wide dan hasil high res-nya di ultra wide ya Vivo. Ini benar-benar mengancam Samsung sih. So menurut gue lagi-lagi ya, ketika brand-brand lain mulai catching up dengan Samsung menurut gue masih gitu-gitu aja, masih playing safe. Harusnya menurut gue dengan reviewer-reviewer lain yang bilang di V27 Vivo menjadi best kamera, Samsung harus mulai aware, harus ngasih sesuatu yang different ya. Karena di sisi kamera dia sudah mulai tergantikan. Jadi ini masukan buat Samsung, coba deh, jangan playing safe lagi, bikin sesuatu yang unik gitu ya. Nah, walaupun memang kita bicara editing tools ya, Samsung masih yang terbaik ya, khususnya di editing toolsnya itu kita punya AI yang kemarin seperti di flagshipnya yang walaupun mirip ya, lu bisa remaster fotonya, bisa lebih yang tadinya ngeblur jadi lebih bagus ya, dan kedua lu bisa erasing tool. Tapi sayangnya lagi-lagi ya, Vivo juga punya, brand-brand lain juga punya. Bahkan ya sampai saat ini cuman Samsung brand handphone 5 jutaan yang tidak memiliki cinematic mode, yang backgroundnya blur dan video pun ngeblur gitu ya. Vivo, kamera depannya bisa sinematik, kamera belakangnya bisa sinematik. Samsung nggak bisa. Dia malah milih center stage yang menurut gue pribadi, ini nggak akan kepake. Ini gimmick yang
nggak berguna untuk kebanyakan orang ya. Jadi untuk gimmick, apalagi di Vivo ada Super Moon. Yang lagi-lagi gue heran, kenapa Samsung tidak kasih di mid range phone-nya? Flagship-nya oke lah, yang terbaik ya. Ini jauh banget ya. Dan kita, even gue pakai manual mode pun nggak helping. So untuk kamera, Vivo. Untuk baterai, lagi-lagi bicara baterai dan kawan-kawan softwarenya, Samsung tuh udah nggak bisa diajak lagi, nggak perlu diajak lagi karena sudah sangat tidak menarik dan nggak seru. Selain dalam kotak penjualan ini sudah tidak disertakan juga chargernya. Desainnya dia cuma support 25 watt, yang zaman sekarang Vivo kasih 80 watt. Karena itu jauh banget. Jadi even katakanlah si Samsung ini, si Vivo ini lebih boros, baterainya boros banget, gue gak punya masalah karena ngecasnya cepet, jauh dibandingkan dengan Samsung. Juga yang menarik adalah si Vivo punya reverse wire. Jadi lu bisa pakai si Vivo ini sebagai power bank. Jadi kalau lu ngecas ke handphone lain, Vivo itu yang akan jadi power source-nya gitu ya. Meskipun in real life, gue gak menemukan perbedaan yang signifikan, tapi memang asumsi gue kayaknya memang si Samsung ini lebih awet ya sedikit ya. Tapi lagi-lagi, dengan Vivo yang chargingnya bisa cepet banget, baterai akan tetap pilih Vivo. Untuk audio, banyak yang menyepelekan bahwa suara ya, memang Samsung stereo, Vivo masih mono. Tapi di zaman sekarang, dan gue personally, gue tanya, buat kalian yang concern sama mono speaker, atau kayak gue juga suka nge-review TWS, itu kayak aneh. Kalau lu concern sama mono stereo, tapi lu masih pakai speakernya gitu. Karena even gue pakai Samsung, gue nggak pernah dengerin musik pakai Samsung speakernya gitu ya, atau dengerin video musik, gue selalu pakai TWS. TWS murah ya, 150.000, 200.000 tuh udah enak buat dengerin musik atau buat teleponan. Dan gue kasih tahu ya, Vivo malah support aptX HD dan adaptif. Jadi bicara codec Bluetooth transmission akan lebih unggul dibanding dengan Samsung. Jadi untuk lowest audio, ya enaknya pakai TWS. Jadi buat kalian yang concern terhadap gimmick seperti itu, ya cobalah dipikir ulang gitu ya. Oke, memang Samsung gue akuin lebih bagus speakernya, lebih stereo gitu ya. Tapi lagi-lagi, apakah lu dengerin musik atau nggak lu dengerin video, ataukah telepon pakai loudspeaker? Nggak ada. Kalau di zaman sekarang, apalagi menurut gue itu nggak mungkin. Apalagi kalau lu pakai public transport yang suka jalan-jalan, ya udah nggak zaman ya. Dan satu lagi yang kalian nggak boleh lupa adalah justru si Vivo punya vocal enhancement. Jadi kalau lu pakai ini, lu rekam video atau vlogging di jalan raya, itu dia punya noise reduction yang mana handphone lain nggak punya. Lagi-lagi keunggulannya Vivo lebih unggul. Kepada harga dan kesimpulan, kita bicara dari yang paling laris di Tokopedia, Samsung Galaxy A55 dengan 8256 dengan sama yang Vivo itu harganya di 5,8. Lihat ya, Vivo paling banyak terjual 100 biji ya, itu di harga 5,2, 5150. Jadi bicara harga, price to performance, dan selebihnya tadi ya, hampir sulit bagi gue untuk merekomendasikan Samsung. Dan kita sendiri pada poin ini menyarankan Vivo V30 lebih bagus daripada Samsung Galaxy A55. Tapi kalau kalian punya budget yang tinggi, dengan harga yang sama, Vivo V30 ada yang 512 GB. Untuk kelas menengah, wow, itu lebih dari cukup. Nah, itulah referensi dari kita. Semoga video ini ngebantu buat kalian dan nggak bingung lagi menentukan mana yang kalian pilih antara Vivo V30 dan Samsung Galaxy A55. Kalau kalian cari price to performance dengan harga yang lebih bagus dan kualitas yang nggak jauh berbeda, kita saranin beli Vivo. Jangan pilih Samsung karena soal garansinya lebih panjang gitu, software update lebih panjang. Ya, dengerin ya, keduanya sekarang sudah di level yang sama. 7 tahun itu untuk series flagshipnya ya. Untuk mid-range phone-nya dia nggak bilang 7 tahun, tapi mungkin kalau sebelum-sebelumnya bahasanya di 5 tahunan ya. Dan sekarang Vivo sudah mirip ya. Kita tidak di-endorse oleh Samsung maupun di Vivo. Sampai jumpa video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kita dan sosial media kita. Sampai jumpa video yang lain lagi. Bye-bye.